Oke, jadi ini adalah Infinix Note 12 2023. Tapi dia di launching tahun 2022. Sebenarnya Infinix ini pakai kalender apa ya? Dan menurut saya untuk nama Infinix Note 12 2023 namanya ini terlalu berat. Oh ya, saya beli Infinix Note 12 2023 ini dibantu sama Showback. Kenapa dibantu sama Showback? Karena saya dapat banyak cashback dari Showback. Jadi biasanya setiap saya mau beli barang apapun ya di e-commerce manapun, contohnya saya beli Infinix Note 12 2023 ini di Shopee, saya pasti masuk lewat Showback dulu biar bisa dapat cashback. Buat kalian yang belum tahu Showback, jadi ini adalah aplikasi yang ngasih kita cashback buat setiap transaksi yang kita lakukan lewat aplikasi ini. Nih, lihat saldo cashback yang udah berhasil saya kumpulin selama ini. Lumayan banget kan ya? Jadi Showback ini gampangnya dia adalah pintu gerbang kita sebelum kita melakukan transaksi di e-commerce. Setiap kita belanja online. Dan jangan khawatir, Showback udah bekerja sama dengan hampir semua e-commerce yang biasa kita pakai. Contohnya kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Tiket.com, Booking.com, dan masih banyak lagi. Caranya gimana biar bisa dapat cashback dari Showback? Nanti saya jelasin. Sekarang kita bahas dulu si Infinix Note 12 2023 yang ya namanya selain panjang juga menurut saya terlalu berat. Seri Infinix Note 12 itu emang lumayan banyak ya. Yang masuk secara resmi aja ada Infinix Note 12i, ada Infinix Note 12 VIP, ada Infinix Note 12 G88, G96, dan sekarang ada Infinix Note 12 2023-nya ini. Saya udah pakai Infinix Note 12 2023 ini selama sekitar 2 minggu lebih, dan menurut saya untuk pakai nama baru ya dengan tahun 2023 itu terlalu berat. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan Infinix Note 12 sebelumnya, jadi sebelumnya itu kan ada yang pakai G88 dan G96. Kita bandingkan dengan yang paling dekat dulu aja, Infinix Note 12 G96. Perbedaan yang paling terlihat mencolok kalau dari segi spesifikasi ya cuma chipsetnya aja. Di Infinix Note 12 2023 dia pakai chipset MediaTek Helio G99 yang sebenarnya secara performa pun juga nggak loncat jauh kalau kita bandingkan dengan MediaTek Helio G96 sebelumnya. Jadi untuk GPU-nya chipset ini sama-sama pakai GPU Mali G57, yang membedakan adalah 2 core performance-nya. Jadi kalau MediaTek Helio G96, 2 core performance-nya itu di speed 2050 MHz. Sedangkan untuk G99 itu ada di 2200 MHz. Sedangkan 6 core efisiensi lainnya itu sama. Perbedaan yang paling mencolok dari G96 ke G99 adalah fabrikasinya. Jadi kalau G96 itu masih pakai 12 nanometer, sedangkan si G99 udah 2 kali lipat lebih kecil ya. Dia pakai 6 nanometer. Yang jatuhnya karena fabrikasinya lebih kecil, transistornya bisa masuk lebih banyak, performanya lebih kenceng walaupun dikit aja, tapi yang paling kelihatan atau yang paling kerasa dia lebih efisien. Contohnya ketika kita coba di CPU throttle selama 30 menit, dan kalau kalian lihat grafiknya ini hasilnya aman-aman aja ya. Dia bisa stabil di 90% terus. Terus kalau di 3D Mark, baik di Wildlife Extreme ataupun Slingshot-nya, kalau kita lihat di sini tingkat stability-nya atau skor stability-nya itu gede banget. Jadi kalau ada netizen yang bilang Infinix itu pawang MediaTek, kalau kita lihat dari performa dan juga kestabilannya, ya saya setuju sih. Karena memang belum ada Infinix yang pakai Snapdragon juga ya. Terus perbedaan lain ada di memori RAM supportnya. Kalau di G96 itu 2333 MHz, tipe RAM-nya sama, LPDDR4X. Sedangkan di G99 bisa dibilang 2 kali lipatnya juga ya, 4266 MHz. Terus dengan XOS 10 terbarunya sekarang, memori RAM-nya bisa di-extend lagi by software, bisa jadi 13 GB. Jujur kalau kalian tanya apakah dengan RAM virtual 13 GB-nya ini performanya bisa langsung loncat gitu, selama saya pakai 2 minggu ini sih, saya nggak merasakan ada performa yang jumping yang selisih banyak gitu, enggak. Bahkan kalau saya gunakan untuk main beberapa game, FPS-nya itu nggak nambah. Cuman kalau kita pakai virtual RAM dan juga kita playing-nya itu pakai X Arena, memang kendala kayak drop FPS itu jarang terjadi di Infinix Note 12 2023 dengan G99-nya ini. Contohnya kayak PUBG ya, walaupun kita set RAM-nya 13 GB, ya settingannya dapat di smooth ultra aja, nggak bisa 60 FPS, mentoknya 40 FPS. Tapi dia lebih stabil, 40 FPS terus. Terus kalau kalian suka main gyro di game-game
tertentu kayak PUBG ini dia lancar dan responsif karena memang untuk gyronya ini dia by hardware bukan by software. Mobile Legends walaupun boxnya udah kerjasama dengan Muntun ya, tapi untuk settingannya dia nggak bisa di ultra, cuman sampai high aja. Dan untuk frame rate-nya dia bisa dapat di 60 FPS. Kita cobain main selama 1 jam di Mobile Legends ini juga nggak ada masalah, nggak ada drop FPS, stabil di 60-an. Genshin Impact menit-menit awal masih oke ya, tapi 15-20 menit ke atas dia udah agak kewalahan sih ya. Dia bisa turun tuh sampai di bawah 40 FPS. Kalau menit-menit awal bisa di atas 40 bahkan bisa sampai 50 FPS. Tapi yang menarik ketika saya FLIR suhu permukaannya ini, suhu tertingginya itu sebenarnya masih adem loh ya. Dia ada di 39 derajat Celcius. Tapi kenapa bisa drop? Ya karena emang G99 ini bukan untuk main full load di Genshin Impact ya. Ya ini memang chipset gaming, tapi bisa dibilang chipset gaming yang entry level. Jadi kalau kalian pengennya main game Genshin Impact dengan smooth, dengan stabil, nggak ada drop FPS, ya mainnya pakai HP flagship atau chipset flagship. Itu pun biasanya juga harus pakai cooling ya. Kalau kita lihat dari data performanya tadi, ya memang dia lebih kenceng ketimbang G96, cuman kayak nggak terlalu berasa gitu. Yang lebih kerasa memang di baterai, karena kan dia jatuhnya lebih stabil dan efisien. Baterainya ini berkapasitas 5000 mAh. Ketika saya coba untuk main YouTube selama 30 menit bukan video HDR, dia berkurangnya itu 3%. TikTok 30 menit 4%, Genshin Impact tadi 30 menit 9%. Dan hasil ini memang lebih awet ketimbang Infinix Note 12 yang pakai MediaTek Helio G96. Kalau dibilang tahun lalu nggak juga sih ya, karena dia dirilis itu Mei 2022. Ya jadi beberapa bulan yang lalu lah. Terus kalau untuk support fast chargingnya juga masih sama ya. Namanya Supercharge 33 watt. Dari 1% ke 50% dia butuh waktu 37 menit, dan 1 ke 100% dia butuh waktu sekitar 1 jam 37 menit. Kalau dibilang supercharge kenceng banget juga enggak, tapi kalau dibilang lambat banget enggak. 1 jam 37 menit masih oke lah. Dan dari sini karena tidak ada perubahan yang menurut saya ekstrim banget dari sisi performa, dari kapasitas baterai, supercharge-nya juga sama-sama 33 watt. Ya menurut saya kayak dari sini aja itu udah berat kalau misalkan namanya itu Infinix Note 12 2023. Tapi kalau Infinix merubah nama karena dia merubah desainnya, ya desainnya terlihat berubah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan nggak banyak juga. Karena dari segi desain pun masih ada unsur Infinix Note 12 G96-nya. Polanya juga masih sama, di bagian belakang tuh dikasih aksen warna tutun. Yang kita pegang ini namanya adalah Alpine White, tapi dia ada 3 varian warna, jadi ada Volcanic Grey, ada Tuscany Blue, dan juga si Alpine White ini. Kalau kita lihat kan area deket bingkai kameranya ini agak berbeda warna. Sama juga sih ya dengan sebelumnya. Bedanya adalah susunan kameranya. Kalau dulu vertikal, yang sekarang bulat. Kalau dibilang ini desain signature Infinix 2023, menurut saya juga enggak juga ya. Karena udah ada brand lain yang duluan yang pakai susunan kamera bulat seperti ini. Bagian framenya juga masih mirip dengan sebelumnya, flat. Bedanya di seri Note 12 2023 dia lebih tipis dengan 7,8 mm, sedangkan Infinix Note 12 G96 itu masih 8 mm. Bagian depan juga masih sama persis, bahkan kemarin di acara launching Infinix saya diundang untuk unboxing live. Di situ saya minta langsung ke petingginya Infinix untuk bagian depannya ini mungkin tahun depan diubah lah. Karena kalau dari belakang itu udah kelihatan ya ini kan 2 juta ya. Kalau dari belakang, kalau let's say kita bilang di HP 4 jutaan tanpa pegang, itu karena dia bagian finishingnya itu masih glossy, masih oke lah. Tapi kalau tampak depan dengan water drop displaynya ini, ya jadi terlihat kalau dia HP 2 jutaan. Saya pede banget waktu pakai HP ini tanpa case, karena bagian belakangnya emang terlihat elegan banget. Tapi kalau misalkan dari depan, ya ketahuan deh kalau HP-nya 2 jutaan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi harganya aja ya, 2 jutaan Infinix ini kalau secara spesifikasi dia masih worth it banget. Apalagi kalau beli HP-nya pakai softback. Ngomong-ngomong tadi saya janjiin buat kasih tutorial pakai softback ya. Jadi caranya gini, kita download dulu aplikasinya, linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Terus kalau udah kalian bisa masukin kode. Nah buat yang daftar hari ini bakalan dapetin saldo cashback sebanyak 20.000 gratis. Lumayan buat nalangin ongkir. Terus selanjutnya kalau udah daftar kita tinggal buka aplikasi Shopback. Kayak yang tadi saya bilang, dia itu kayak pintu gerbang sebelum kita belanja di online shop. Nah kalau udah kalian tinggal pilih nih e-commerce yang pengen kalian pakai untuk belanja online. Kalau saya belanja di Shopee, jadi saya klik yang Shopee terus, nanti bakalan muncul keterangan cashbacknya dan bisa kita cek dapat cashback berapa. Kalau udah kita tinggal pencet continue aja, terus udah deh tinggal cari barang yang pengen kalian beli. Terus sisanya kayak belanja seperti biasa. Dan nanti saldo cashbacknya bakalan masuk ke akun Shopback kalian setelah transaksinya udah diverifikasi. Nah, saldonya ini bisa dicairin ke rekening dan pulsa juga.
Kita balik untuk review Infinix Note 12 2023. Sekarang kita masuk ke bagian layar. Selama saya pakai, mengingat harganya yang 2 jutaan, yang saya agak sayangkan sih dia nggak ada pilihan profil warna di settingannya ya. Ya dia emang pakai layar AMOLED dengan warna ciri khasnya AMOLED yang nendang banget warnanya. Cuman kalau menurut mata saya ini agak over saturated. Misalkan ke depan ini XOS dikasih kayak pilihan settingan profile color atau kita bahkan bisa custom sendiri saturasinya, menurut saya bakal lebih oke sih. Karena warna itu preferensi masing-masing. Dan buat saya Infinix Note 12 2023 ini agak over saturated. Jadi kalau ada customnya kan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sukanya nonton di Netflix-nya pun juga udah L1, security-nya udah bisa Full HD, dan audionya pun juga udah stereo. Walaupun untuk audionya ini menurut saya masih standarnya HP 2 jutaan, tapi paling nggak dia udah stereo. Tapi di Infinix Note 12 G96 pun dia juga udah stereo. Sebenarnya masalah layar ini saya juga mau komplain atau ngasih saran ke Infinix di refresh rate-nya yang 60Hz ya. Cuman ya sekali lagi mengingat harganya yang 2 jutaan, harga-harga entry level, biasanya memang di sektor harga segini itu kalau nggak IPS 90Hz, biasanya kita dikasih AMOLED 60Hz. Tapi kembali lagi soal layar pun juga masih sama dengan Infinix Note 12 G96, AMOLED 60Hz. Kameranya pun konfigurasinya juga sama. Kamera utamanya itu 50 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan satunya lensa depth. Kamera depannya pun masih sama 16 megapiksel. Dan kalau masalah kualitas video dan juga kameranya, menurut mata saya sih ya masih mirip-mirip dengan Infinix Note 12 G96. Jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Infinix 12 2023 di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur stabilization-nya on. Ini cuacanya lagi benar-benar berangin. Ya, kalau kalian lihat pohon di situ ya, tuh. Ya kan? Jadi kalau kalian bisa dengar suara saya dengan jelas, mic noise cancellingnya untuk memfilter suara angin dia bagus. Sekarang kita coba untuk dia jalan dengan stabilization on-nya ini. Wah, masih cukup oke sih ya. Nah, kalau ini resolusi 2K, dia saya jalan dikit aja langsung gempa gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini kalau 2K, detailnya oke sih ya, bopeng-bopeng saya kelihatan, jerawat kelihatan. Cuman untuk HDR-nya tetap sama kayak tadi. Bedanya dia lebih detail aja. Dan kalau kita buat jalan dia agak shaky karena nggak ada stabilization-nya. Kalau untuk OS-nya yang sekarang udah lebih baik sih ya. Iklan-iklan yang kayak sebelumnya udah nggak ada. Bug-bug kayak pas kita adjust brightness, dimana dia biasanya delay atau tiba-tiba terang, nggak pelan-pelan gitu, juga udah nggak ada di XOS 10 ini. Cuman PR-nya tetap masih banyak lah. Menurut saya XOS ini ya kurang user friendly. Terus icon-iconnya saya juga kurang suka. Bloatware-nya pun juga masih banyak ya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi Infinix. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja cerita saya 2 minggu ini pakai Infinix Note 12 2023. Bahkan kemarin saya juga sempat diundang sama Infinix untuk unboxing langsung di panggung ya si Infinix Note 12 2023 ini. Dan pendapat saya tetap sih ya, namanya ini terlalu berat. Kan dari Infinix Note 12 G88, G96 harusnya sih ya G99 aja, nggak usah pakai nama tahun 2023. Launchingnya pun juga 2022. Karena perbedaannya dari si Infinix Note 12 G96 ke Infinix Note 12 2023 ini sedikit aja, cuma chipset dan juga perubahan susunan kamera secara terlihatnya aja. Konfigurasinya pun juga masih sama 52 dan juga lensa depth. Jadi kayak Infinix Note 12 2023 orang bayanginnya kan kayak wah perubahan besar-besaran nih. Tapi kalau menurut saya sih namanya terlalu berat. Tapi overall kalau kita lihat harganya aja ya, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kompetitornya pun yang pakai MediaTek Helio G99 dengan RAM 8128 atau bahkan ada yang 4128, Infinix ini sebenarnya masih lebih affordable dibandingkan brand lain. Kompetitornya aja harganya sekarang masih ada yang di atas 3 juta. Kalau Infinix Note 12 2023 ini, dia harganya 2,7 juta untuk yang varian 8128 dan 2,9 juta 2999, 3 juta kembali 1000 untuk yang varian 8GB 256.
Dan kalau kalian lihat si Infinix Note 12 G96 di marketplace harganya itu sekitar 2,6 juta. Jadi selisih sekitar 100 ribu. Nah saran saya sih ya mending langsung beli yang G99 aja, yang 2023 aja. Karena selisihnya cuman 100 ribu doang. Kalau kalian tertarik untuk beli Infinix Note 12 2023 ini jangan lupa pakai Shopback. Dan saya mau ngingetin lagi kalau kalian daftar Shopback hari ini bakal dapat cashback sebesar 20 ribu dengan masukin kode yang ada di sini. Terus buat kalian yang belum punya aplikasi Shopback silahkan download. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.